Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat mahasiswa yang saya hormati, kita bertemu lagi dalam mata kuliah Hukum Tata Negara. Dalam kesempatan ini, pada sesi ke-12 kita akan mendiskusikan tentang Hukum Tata Negara Darurat. Ini istilah yang mungkin tidak terlalu akrab di telinga kita, karena selama ini mungkin kita lebih akrab dengan istilah hukum tata negara saja, tanpa ada embel-embel darurat atau hukum tata negara darurat. Nah, jadi kita sangat penting untuk mendiskusikan hukum tata negara darurat ini agar kita mengetahui apa sebenarnya yang dimaksud dengan hukum tata negara darurat. Nah, kenapa ada pembedaan antara hukum tata negara dengan hukum tata negara darurat? Jadi kalau kita dengar istilah hukum tata negara, itu sebenarnya konotasinya adalah hukum tata negara normal. Meskipun kata normalnya itu tidak dimunculkan atau tidak disebut. Kenapa demikian? Karena di samping hukum tata negara normal, itu ada hukum tata negara darurat. Mengapa ada istilah hukum tata negara normal dan hukum tata negara darurat? Kalau kita lihat definisi atau pengertian dari hukum tata negara, itu adalah hukum yang mengatur tentang negara dalam keadaan diam. Jadi ilmu hukum tata negara atau hukum tata negara itu mengatur lembaga negara, kedudukan, dan pola hubungan antar lembaga negara, mengatur pola hubungan negara dengan warga negara, mengatur tentang bagaimana kedaulatan dan bagaimana otoritas negara itu didapatkan dan lain sebagainya. Ya, tetapi dalam prakteknya keberlangsungan hidup sebuah negara itu tidak selalu berada dalam situasi normal. Ada kondisi-kondisi tertentu di mana negara itu berada dalam situasi tidak normal. Misalnya dalam situasi perang, atau negara itu sedang dalam situasi perang, atau negara sedang dalam situasi bencana, seperti yang sekarang ini kita rasakan, COVID-19. Nah, dalam situasi semacam itu, dalam situasi perang, itu pun perlu ada pengaturan tentang bagaimana negara tersebut bekerja, bagaimana lembaga-lembaga negara itu bekerja, bagaimana hak-hak warga negara itu akan tetap dilindungi. Nah, dalam situasi semacam itu, maka kemudian ada istilah atau ada ilmu atau ada sistem atau ada kerangka hukum yang mengatur tentang negara dalam keadaan darurat. Nah, dalam situasi darurat tersebut atau dalam keadaan darurat tersebut, negara memerlukan pengaturan tentang mekanisme menjalankan kekuasaan dan pola hubungan antar lembaga negara yang berbeda dibandingkan dengan situasi yang normal. Hukum tata negara darurat itu mengatur tentang hal tersebut. Jadi bagaimana negara tersebut bekerja, bagaimana pola hubungan antar lembaga negara, bagaimana kekuasaan dijalankan, bagaimana hak-hak warga negara itu bisa dijamin dalam situasi atau dalam keadaan darurat. Itu yang dimaksud dengan hukum tata negara darurat itu arahnya sebenarnya ke sana. Prof. Dimli menyatakan bahwasanya keadaan bahaya yang tiba-tiba mengancam ketertiban umum yang menuntut negara untuk bertindak dengan cara-cara yang tidak lazim menurut aturan hukum yang biasa berlaku dalam keadaan normal. Itu hukum tata negara
darurat itu muncul untuk mengakomodir hal tersebut. Hukum tata negara darurat atau dalam terminologi umum disebut sebagai state of emergency atau state of exception, ini sebenarnya merupakan sebuah respon luar biasa dalam sisi hukum untuk memberikan dasar kepada negara secara hukum untuk menjalankan pemerintahan. Jadi ketika hukum tata negara darurat diaktifkan, maka dengan alasan adanya keadaan darurat, maka fungsi normal sebuah pemerintahan itu ditangguhkan. Ketika fungsi normal sebuah pemerintahan ditangguhkan, maka yang berlaku adalah fungsi yang tidak normal. Jadi ada otoritas-otoritas yang lebih yang diberikan oleh hukum, dalam hal ini hukum tata negara, kepada pimpinan pemerintahan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan agar negara tersebut bisa menyelamatkan diri dari dalam situasi darurat tersebut. Hukum tata negara darurat, ini menurut Herman Xiaoming, itu merupakan rangkaian peranata dan wewenang negara secara luar biasa dan istimewa untuk dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dapat menghapuskan darurat atau bahaya yang mengancam ke dalam kehidupan biasa menurut undang-undang dan hukum yang umum dan biasa. Jadi hukum tata negara darurat itu bukan dibuat untuk melegitimasi pemerintah, melegitimasi penguasa dalam situasi darurat untuk melanggengkan situasi kedaruratan tersebut. Tetapi hukum tata negara darurat itu muncul untuk memberi legitimasi, untuk memberi justifikasi hukum kepada penguasa dalam negara dalam keadaan darurat untuk mengambil tindakan-tindakan tertentu yang sangat penting dan diperlukan, yang dapat menyimpang dari hukum-hukum yang normal, tetapi arahnya adalah untuk mengembalikan situasi secepat-cepatnya. Jadi bukan untuk melanggengkan keadaan darurat. Nah, kondisi darurat yang dapat mengakibatkan munculnya pengecualian terhadap hukum yang normal dalam situasi darurat tersebut itu harus dilaksanakan dalam jangka waktu yang terbatas. Jadi tidak bisa berlangsung terus-menerus. Tidak bisa kita atau penguasa keadaan darurat itu memperpanjang status darurat tanpa adanya dukungan bukti-bukti faktual yang kuat. Jadi keadaan darurat itu harus diupayakan berlangsung dalam waktu yang terbatas, tidak bisa berlangsung dalam waktu lama. Agar bisa berlangsung dalam waktu singkat, maka penguasa dalam negara dalam keadaan darurat itu diberi wewenang untuk mengambil tindakan-tindakan hukum yang berbeda atau menyimpang dari tindakan hukum yang normal. Kenapa harus dibatasi waktunya? Karena jika state of emergency tersebut berlangsung dalam waktu yang terlalu lama, maka akan berpotensi mengubah constitutional dictatorship menjadi dictatorship. Kenapa disebut constitutional dictatorship? Karena dalam keadaan darurat, hukum tata negara itu memberikan ruang
berdasarkan konstitusi, berdasarkan undang-undang dasar, untuk melakukan penyimpangan-penyimpangan. Makanya disebut constitutional dictatorship. Jadi sikap atau praktek pemerintahan yang diktator tetapi konstitusional. Kenapa konstitusional? Karena dilegitimasi oleh konstitusi dengan alasan karena adanya keadaan darurat itu. Nah, kalau kondisi darurat tersebut berlangsung dalam waktu yang terlalu lama, tidak ada pembatasan yang sesingkat-singkatnya, maka constitutional dictatorship tersebut akan berpotensi untuk berubah menjadi real dictatorship atau dictatorship yang sebenarnya. Jadi penyimpangan terhadap constitutional dictatorship akan berpotensi menghasilkan real dictatorship. Jadi apa namanya? Menurut Clinton Rossiter itu pembatasan situasi darurat, keadaan darurat itu sangat penting. Kenapa? Karena kalau tidak ada pembatasan dan keadaan darurat itu berlangsung terlalu lama akan menghasilkan akan merubah constitutional dictatorship menjadi real dictatorship. Nah, dalam konvensi internasional tentang hak sipil dan politik itu juga diatur bahwasannya dalam keadaan darurat yang mengancam kehidupan bangsa dan keberadaannya yang telah diumumkan secara resmi, maka negara-negara pihak konvenan ini atau yang meratifikasi, yang menandatangani, dapat mengambil langkah-langkah yang mengurangi kewajiban-kewajiban mereka berdasarkan konvenan ini, sejauh memang sangat diperlukan dalam situasi darurat tersebut. Sepanjang langkah-langkah tersebut tidak bertentangan dengan kewajiban-kewajiban lainnya berdasarkan hukum internasional dan tidak mengandung diskriminasi semata-mata berdasarkan atas ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, dan asal-usul sosial. Jadi berdasarkan ini konvenan internasional sipil dan politik ini, nah sebenarnya hukum tata negara darurat itu diakui secara internasional sejauh gitu ya, itu diumumkan oleh penguasa negara dan tidak bertentangan dengan kewajiban-kewajiban berdasarkan hukum internasional dan tidak diskriminatif. Jadi meskipun dia dalam keadaan darurat ada diperbolehkan ada penyimpangan, diperbolehkan ada pengurangan atas kewajiban-kewajiban, tetapi tetap ada batasannya. Jadi harus tetap berada dalam koridor hukum internasional dan tidak mendiskriminasi. Apa saja jenis keadaan darurat? Ini Prof. Jimli menjelaskan bentuk-bentuk atau jenis-jenis keadaan darurat. Pertama adalah keadaan bahaya karena perang yang datang dari luar. Jadi ada serangan dari luar. Yang kedua, keadaan bahaya karena tentara nasional sedang berperang di luar negeri. Jadi kalau yang pertama tadi ada serangan dari pihak luar. Yang kedua itu bisa juga keadaan bahaya karena tentara nasional itu berperang di luar negeri. Ini contoh. Ini adalah tentara Amerika ketika berperang di Irak, di Vietnam, dan sebagainya. Yang ketiga, keadaan bahaya karena peperangan yang terjadi di dalam negeri atau ancaman pemberontakan bersenjata. Di Indonesia pernah terjadi ya di Aceh. Berikutnya, keadaan bahaya karena kerusuhan sosial yang menimbulkan ketegangan sosial yang menyebabkan fungsi-fungsi pemerintahan konstitusional tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Misalnya kerusuhan tahun 98 yang meluas gitu ya. Yang kelima, keadaan bahaya karena terjadi bencana alam atau natural disaster. Misalnya tsunami di Aceh. Yang berikutnya adalah keadaan bahaya karena tertib hukum dan administrasi yang terganggu. Sehingga mekanisme administrasi negara tidak dapat dijalankan sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan undang-undangan yang berlaku. Ini contohnya
misalnya ketika ada sebuah peraturan perundang-undangan yang baru disahkan atau peraturan perundang-undangan yang baru akan dilaksanakan, itu mendapat perentangan yang sangat luas, sehingga tertib hukumnya menjadi terganggu. Berikutnya adalah keadaan bahaya karena kondisi keuangan negara. Jadi kalau yang pertama tadi lebih banyak karena peperangan, baik perang dari eksternal dari eksternal maupun perang di internal negara. Yang ini adalah keadaan bahaya karena kondisi keuangan negara, seperti kemarin krisis moneter dan sebagainya. Yang terakhir adalah keadaan lain di mana fungsi-fungsi kekuasaan konstitusional yang sah tidak dapat bekerja secara mestinya, kecuali dengan cara melanggar undang-undang tertentu. Sementara keharusan untuk mengubah undang-undang tersebut belum dapat terpenuhi dalam waktu yang tersedia. Jadi ini lebih, yang terakhir ini optimis sebenarnya. Ini keadaan darurat yang lebih istilahnya, yang lebih elastis, dan dia lebih abstrak gitu ya. Bentuknya nanti bisa macam-macam. Karena inti dari keadaan darurat di sini adalah tidak berjalannya fungsi-fungsi kekuasaan konstitusional yang sah. Jadi misalnya apa? Misalnya ya 98, tragedi 98 itu menyebabkan kekuasaan presiden yang sah saat itu tidak dapat bekerja bagaimana mestinya. Gitu. Jadi faktor politik dalam negeri itu juga bisa menjadi pemicu dari kondisi atau jenis keadaan darurat yang terakhir ini. Nah, keadaan darurat itu memunculkan beberapa 3 pertanyaan konstitusional setidaknya. Yang pertama, necessity atau keharusan. Jadi apakah keadaan darurat itu harus diikuti dengan deklarasi pemberlakuan keadaan darurat? Apakah ada keperluan untuk mendeklarasikan keadaan darurat agar pemberlakuan hukum tata negara darurat itu bisa dilaksanakan? Ini yang pertanyaan pertama. Terus yang kedua, pertanyaan terkait dengan pembatasan atau limitation. Bagaimana cara membatasi kekuasaan pemerintahan dalam kondisi darurat? Apakah dimungkinkan sebenarnya? Karena kalau kita mengikuti ini ya, doktrinnya Lord Acton itu menyebut power tends to corrupt gitu ya. Jadi meskipun dalam keadaan darurat, kalau nggak ada pembatasan, maka penyimpangan itu rawan terjadi, dan penyimpangan pasti terjadi ya, penyimpangan terhadap ketentuan hukum yang normal itu pasti terjadi, tetapi penyimpangan untuk kepentingan pribadi atau kelompok dari penguasa keadaan darurat itu rawan juga terjadi kalau tidak ada pembatasan. Jadi bagaimana cara membatasi kekuasaan dalam pemerintahan, kekuasaan pemerintahan dalam kondisi darurat? Yang ketiga, ini terkait dengan check and balance system, jadi fungsi pengendalian. Bagaimana sih sebenarnya kalau tadi bagaimana membatasinya, sekarang ini bagaimana mengawasinya, gitu. Karena tanpa adanya pengawasan, ya kekuasaan atau kewenangan yang sangat besar yang dimiliki oleh penguasa atau pimpinan pemerintahan dalam keadaan darurat itu akan rawan disalahgunakan. Apa saja asas-asas dalam hukum tata negara darurat? Jadi yang pertama itu asas proklamasi atau deklarasi sebenarnya. Jadi keadaan darurat itu harus diumumkan oleh pihak atau
institusi atau pejabat yang diberi wewenang untuk menetapkan keadaan darurat itu. Jadi harus diumumkan. Kalau tidak diumumkan, ya tidak bisa diaktifkan hukum tata negara darurat itu. Yang kedua, asasnya adalah asas legalitas. Jadi meskipun negara dalam keadaan darurat, tindakan-tindakan yang diambil oleh penguasa negara dalam keadaan darurat itu harus tetap ber, mengacu pada asas legalitas. Harus ada dasar hukum yang melegitimasi, yang dapat dipergunakan untuk melegitimasi tindakan-tindakan yang diambil oleh penguasa negara. Yang ketiga adalah asas komunitas. Jadi negara yang mengalami keadaan darurat harus mengkomunikasikan keadaan tersebut kepada seluruh warga negara, termasuk juga ke dunia internasional. Kenapa? Karena tanpa adanya deklarasi, tanpa adanya komunikasi, akan menyebabkan kesalahpahaman baik di lingkungan internal negara itu maupun dari lingkungan eksternal negara itu atau dari negara lain. Asas berikutnya adalah asas kesementaraan. Jadi keadaan darurat itu tidak bisa dipelihara secara terus-menerus. Kalau dulu kita dengar keadaan darurat di Aceh melalui DOM itu, operasi militer, itu berlangsung sangat lama. Itu sebenarnya tidak bisa dilakukan karena hukum tata negara darurat atau keadaan darurat atau state of emergency itu harusnya menganut asas kesementaraan. Tidak bisa darurat itu dipelihara secara terus-menerus. Itu nanti menjadi new normal seperti yang sekarang ini. Juga ada asas keistimewaan. Jadi di dalam penetapan keadaan darurat itu harus didasarkan pada karakteristik yang sangat istimewa, yang sangat berbeda, yang melekat pada ancaman krisis itu. Jadi tidak bisa pihak yang diberi wewenang untuk menetapkan keadaan darurat itu menetapkan keadaan darurat secara sewenang-wenang berdasarkan kepentingan dia sendiri, tidak bisa. Jadi harus dibuktikan betul situasi yang akan ditetapkan sebagai keadaan darurat itu benar-benar situasi yang sangat spesifik, yang sangat istimewa dan sangat nyata ancamannya, baik terhadap nyawa, fisik, harta benda, kedaulatan, eksistensi negara dan sebagainya. Kemudian asas berikutnya adalah asas proporsionalitas. Jadi kewenangan-kewenangan yang berbeda, kewenangan untuk menyimpang yang diberikan kepada penguasa negara dalam keadaan darurat itu harus tetap dilaksanakan secara proporsional. Dan asas proporsionalitas itu harus diwujudkan dalam bentuk tindakan-tindakan yang tidak berlebihan dan selalu berorientasi pada percepatan pengembalian kenormalan itu di dalam negara tersebut. Asas berikutnya adalah intangibility. Jadi ini terkait dengan hak asasi manusia. Jadi dalam keadaan darurat, penguasa keadaan darurat tidak boleh membubarkan organ-organ negara lain, organ-organ lain di dalam negara itu yang yang bertugas untuk mendampingi atau menjadi mitra gitu ya. Termasuk legislatif maupun yudikatif. Jadi presiden misalnya di UUD 1945 kan ketika keadaan
darurat negara itu, maka kekuasaan presiden itu menjadi menjadi sangat besar. Presiden menjadi penguasa negara yang kekuasaannya sangat besar. Dalam situasi tersebut presiden tidak boleh membubarkan DPR misalnya. Kemudian asas pengawasan yang terakhir. Jadi di dalam keadaan darurat itu harus tetap dijamin adanya sistem check and balances, sistem kontrol, sistem akuntabilitas. Kenapa? Ini untuk menjaga agar beberapa hak asasi manusia yang bersifat absolut itu tidak dirampas oleh penguasa negara dalam keadaan darurat. Terus kemudian penyimpangan itu tidak penyalahgunaan kekuasaan itu tidak terjadi. Jadi harus meskipun negara dalam keadaan darurat itu asas pengawasan itu tetap harus ada. Bagaimana pengaturan tentang keadaan darurat di dalam sistem hukum di Indonesia? Kalau kita lihat di dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu pasal 12 diatur bahwa Presiden menyatakan keadaan bahaya di mana syarat-syarat dan akibat keadaan bahaya tersebut ditetapkan dengan undang-undang. Jadi pasal 12 ini memberikan wewenang kepada Presiden dan penetapan keadaan bahaya itu harus melalui atau dalam bentuk undang-undang. Yang kedua di pasal 22, dalam hal kegentingan memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang. Jadi yang pasal 22 tadi itu mengatur tentang kewenangan Presiden untuk menyatakan keadaan bahaya. Terus kemudian yang pasal 22 itu mengatur kewenangan Presiden untuk membuat produk hukum sebagai respon terhadap keadaan bahaya itu. Nah, ini salah satu contoh yang bisa kita lihat di masa lalu, itu Undang-Undang Nomor 16 tahun 46 tentang pernyataan keadaan bahaya di seluruh Indonesia. Ini hanya satu lembar, hanya satu pasal saja. Jadi di dalam undang-undang ini wakil presiden atas nama presiden ya tentunya itu membuat undang-undang untuk menyatakan berlangsungnya keadaan bahaya di seluruh Indonesia. Nah, pasal 12 ini lebih berfokus pada kewenangan presiden untuk menetapkan keadaan bahaya agar bisa menyelamatkan bangsa negara. Nah, sedangkan pasal 22 itu memberi wewenang kepada presiden untuk membuat kerangka hukum. Karena sebagaimana saya sampaikan di muka, itu ada asas legalitas yang harus dipedomani dalam penerapan hukum tata negara darurat. Jadi pasal 22 itu dalam konteks itu. Nah, menurut Prof. Jimli, itu ada 3 unsur penting yang secara bersama-sama atau kumulatif itu membentuk keadaan darurat bagi negara atau state of emergency yang menimbulkan kegentingan yang memaksa. Pertama, adanya ancaman yang membahayakan atau dangerous threat. Kemudian adanya kebutuhan yang mengharuskan, adanya necessity, necessity, adanya keterbatasan waktu yang tersedia. Jadi seharusnya dalam hukum tata negara yang normal, ketika ada kebutuhan untuk melakukan tindakan tertentu, pemerintah itu membuat peraturan perundang-undangan. Bisa dalam bentuk undang-undang, berarti bersama DPR, bisa dalam bentuk peraturan presiden dan sebagainya. Nah,
Tetapi dalam situasi darurat itu bisa jadi ada keterbatasan waktu. Ini kalau nunggu harus rapat dengan DPR untuk membuat apa namanya kerangka hukum yang dibutuhkan untuk merespon keadaan darurat ini, ya maka negara bisa jadi sudah hancur duluan. Makanya di situ ada unsur keterbatasan waktu juga yang harus terpenuhi ketika akan dimunculkan Perpu itu. Nah, pasal 12 ini, keadaan bahaya ini selama ini hanya digunakan di dalam 2 undang-undang, yakni Undang-Undang Keadaan Bahaya dan Undang-Undang Mobilisasi dan Demobilisasi. Nah, jadi beberapa produk peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang keadaan bahaya itu yang merujuk pasal 12 itu hanya 2 undang-undang. Sedangkan undang-undang yang lain itu hanya merujuk pada pasal 22. Nah, ini yang sekarang ini sering menjadi perdebatan. Apakah kemudian banyaknya produk undang-undang yang mengatur tentang situasi-situasi atau yang memberikan legitimasi bagi dilaksanakannya prosedur-prosedur yang tidak normal, itu hanya merujuk pada pasal 22, tidak merujuk pada pasal 12. Misalnya undang-undang karantina kesehatan dan sebagainya. Itu rujukannya lebih banyak ke pasal 22 dan berbagai undang-undang lain. Jadi hanya 2 undang-undang tadi yang merujuk pada pasal 12. Jadi di sini yang sering kemudian menjadi bahan perdebatan apakah di luar 2 undang-undang tersebut itu berbagai kerangka hukum yang mengatur pengecualian di dalam terhadap prosedur atau sistem ketatanegaraan yang normal itu sebenarnya mendapat legitimasi atau mendapat justifikasi secara konstitusional atau tidak. Itu yang menjadi perdebatan. Jadi demikian yang bisa saya sampaikan dalam diskusi kita kali ini dan teman-teman bisa baca beberapa buku dan juga artikel atau hasil penelitian dari beberapa sarjana terkait dengan hukum tata negara darurat ini. Salah satu sebenarnya yang sangat fenomenal itu adalah Carl Schmitt, tulisan-tulisan tentang hukum tata negara darurat, karena beliau hidup pada saat negara Jerman sedang dalam situasi ini ya, peperangan gitu. Dan juga buku-bukunya Prof. Jim Lee. Dan kalau ada pertanyaan silakan disampaikan melalui kolom komentar. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.